Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan semoga menjalani hari-hari terakhir di bulan puasa ini selalu semangat ya teman-teman ya. Bentar lagi kita lebaran. Hey guys, perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Kita masih belum move on ya dari kemenangan timnas Indonesia menghadapi Bahrain kemarin yang membuka jalan kita ke Piala Dunia. Oke. Gue sekarang mau men-highlight tentang trio back kita yang bermain sangat solid di pertandingan kemarin ya, yaitu Jai Itzes sebagai kapten gitu ya, sebagai pemimpin di belakang. Kemudian di kirinya atau ajudan-ajudannya dari Itzes itu ada Hafner di kiri dan Rizky Ridho di kanan. Dan clean sheet yang dibukukan ketiga pemain ini merupakan clean sheet ke-6 dari 7 kali mereka dipasangkan. Oh, berarti cuma 1 kali kecolongan doang ya. Dan itu pun kecolongannya menghadapi tim terbaik di Asia saat ini, yaitu Jepang. Yang bisa membobol gawang, yang bisa menembus pertahanan ketiga benteng kokoh ini hanya Jepang ya. Dimana Arab Saudi gagal, Australia gagal, Vietnam 2 kali gagal gitu ya, Filipina gagal, sekarang Bahrain gagal. Dan berkat ketiganya, Indonesia berhasil meraih 7 poin di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini karena solidnya mereka di belakang gitu ya. Oke. Trio ini pertama kali terbentuk secara tidak sengaja ketika pertandingan menghadapi Vietnam ya. Ketika pertandingan menghadapi Vietnam di GBK. Itu adalah pertama kalinya mereka duet sebagai trio. Dan itu adalah debut dari Jai Itzes ya di saat itu ya. Itu adalah debut dari Jai Itzes dan clean sheet. Sehingga di pertandingan selanjutnya main di Vietnam waktu itu mereka kembali dipasangkan sebagai trio. Dan hasilnya clean sheet lagi. Luar biasa gitu ya. Kemudian ketika menghadapi Irak setelahnya, Jai Itzes tidak bisa bermain teman-teman ya. Diganti sama Jordi Amat kalau nggak salah waktu itu. Jai Itzes tidak bisa bermain karena dia mengalami jet lag ya. Karena hanya berselang 2 hari sebelumnya dia bermain untuk Venezia di playoff. Sehingga Itzes tidak bisa bermain di saat itu. Dan pertandingan selanjutnya menghadapi Filipina, akhirnya mereka kembali dipasangkan sebagai trio. Dan mereka kembali mencatatkan clean sheet. Dan itu adalah clean sheet ketiga kali mereka secara beruntun gitu. Ya, itu adalah hasil yang luar biasa. Dan setelah lolos dari round 2 itu, round 3 Itzes ditunjuk sebagai kapten tim. Dan menabiatkan Itzes sebagai pemimpin di belakang gitu ya. Dan bermainnya super strong ya, super solid. Bermainnya sangat solid gitu ya. Ketika mereka dipasangkan sebagai trio, Indonesia hanya kebobolan 4 gol. Dan 4-4-nya ini dari Jepang. 4-4-nya ini dari Jepang. Sementara ketika mereka tidak berduet, Indonesia itu sudah kebobolan 10 gol. Jadi memang trio ini adalah trio, bisa gue bilang trio luar biasa. Trio ini kalau kalian ingat deh, ini mengingatkan kita kepada trio luar biasa dari Italia dulu, dimana dulu ada Fabio Cannavaro, Paolo Maldini gitu ya, dan Alessandro Nesta gitu ya. Ini adalah trio luar biasa, trio Catenaccio yang dipunyai oleh Italia. Dan sekarang trio itu kembali lagi lahir di tanah Indonesia ya. Dikomandoi oleh Itzes dengan 2 ajudannya Hafner dan Ridho. Ini membuat kita tuh selalu menjadi optimis gitu ya, bahwa kalau ketiganya bermain kembali berbarengan, timnas itu akan selalu mendapat hasil-hasil yang baik. Dan kalau mengenal karakteristik dari ketiga pemain ini kan, gue pernah bilang di video sebelumnya bahwa Itzes ini lebih cocok
bermain dengan back yang agresif. Dan Rido dan Hapner ini yang bisa gue bilang adalah ajudannya Itzes, bermain sangat agresif sehingga Itzes ini tenang untuk mengontrol situasi di lini belakang. Berbeda, sorry, gue bukan membandingkan ya, tapi parameternya adalah ketika Itzes bermain dengan Verdong misalkan, dengan Hilgers misalkan ya, atau dengan Jordi Amat misalkan ya, sempat juga main sama Jordi Amat ya, itu Itzes kelihatan secara komunikasi terutama ya, secara komunikasi ini masih ada banyak miss-nya gitu. Secara komunikasi masih banyak miss ya dengan Verdong. Verdong ini kadang terlalu maju sehingga pemain tuh kadang lewat gitu ya. Kemudian kalau dengan Hilgers ini komunikasinya kurang. Hilgers ini kadang terlalu nunggu, mainnya nggak agresif gitu ya kayak Rido. Sehingga terjadi beberapa kali miskomunikasi. Dan kelihatan ketika Rido dan Hapner bermain, ini Rido sama Hapner ini sudah mengerti apa yang dimau oleh Itzes. Dimana Rido kita lihat ya, dia maju sampai setengah lapang ibaratnya untuk ngepres. Hapner juga sama, ketika Verdong lewat, Hapner langsung ngepres, sehingga Itzes itu di belakang tinggal memotong bola saja. Tugas Itzes di belakang itu hanya tinggal memotong bola, teman-teman. Jadi ketika misalkan di press sama Rido terus mau nggak mau harus crossing dari lawan, Itzes sudah siap menyambut. Sehingga ini yang membuat soliditas di lini belakang timnas Indonesia. Dimana dengan ngototnya Hapner, dengan disiplinnya Rizky Rido, ditambah dengan kepemimpinan Jay Itzes, ini membuat trio ini begitu sangat strong. Dan kalau kita melihat lawan Jepang pun, kan sebenarnya lawan Jepang pun di saat itu ya, Itzes itu bermain jelek. Kenapa kita bisa kebobolan 4 ya? Karena Itzesnya bermain jelek aja gitu ya. Dia melakukan 2 kali blunder. Kemudian ya mental ngedrop, sehingga Itzes yang biasanya bisa, kalau misalkan Rido lewat, Verdong lewat atau Hapner lewat tuh biasanya Itzes bisa menutup. Tapi di saat lawan Jepang itu Itzes tidak bisa menutup, sehingga akhirnya jebol sampai 4 kali gitu ya. Tapi it's happen lah, setiap pemain pasti ada titik turunnya. Dan menurut gue lawan Jepang itu titik turunnya seorang Jay Itzes. Tapi dia bounce back melawan Arab, dia kembali melakukan tugasnya gitu ya, sehingga timnas kembali mendapatkan hasil yang baik gitu. Welcome ya guys ya, trio Catenaccio Indonesia terlahir ya guys ya. Semoga ketiganya selalu konsisten. Ketiganya juga masih muda, teman-teman. Itzes tahun ini 25 tahun, Rizky Rido tahun ini 24 tahun, Justin Hapner tahun ini 22 tahun. Jadi masih sangat muda ketiga pemain ini. Jadi we'll see. Mungkin ya trio ini akan bertahan sampai 10 tahun ke depan. Ya, mungkin trio ini akan bertahan sampai 10 tahun ke depan. Dan kalau kita bicara 10 pertandingan, 10 tahun ke depan, berarti ekspektasi kita kalau setiap tahun itu mereka dipasangkan 5 kali misalkan, berarti kita akan melihat trio Catenaccio ini mungkin 40 sampai 50 game ke depan. Gue nggak sabar sih. Good sekali.